tapi lebih dari itu, ini berarti kemerdekaan umat Islam. Dan terjadinya kemerdekaan umat Islam di Indonesia itu juga merupakan rangkaian dari dakwah Islam. Mengapa begitu? Dakwah Islam ya berarti ini memang ada hubungannya dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jadi Islam ini masuk ke bangsa kita di Indonesia. Sebagian sejarawan mengatakan itu pada periode sahabat. Diperkirakan paruh pertama abad pertama Hijriah, sebelum tahun 50 Hijriah sudah ada bangsa kita yang masuk Islam. Cuma penyebaran Islam secara masif, secara besar-besaran itu mulai berkembang abad ke-6 Hijriah. Karena tahun 600 Hijriah berdiri kerajaan Islam Pasai, didirikan oleh Sultan Al-Mamun Saleh di Aceh Utara. Lalu kemudian Islam ini tersebar lebih besar lagi di akhir pemerintahan kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi atau abad ke-9 Hijriah, yang penyebarannya kalau di Pulau Jawa itu melalui generasi Wali Songo. Nah, setelah Wali Songo ini menyebarkan Islam, di akhir periode Wali Songo ini Majapahit ini runtuh, kemudian diganti dengan kerajaan Islam namanya Kerajaan Demak Bintoro yang didirikan oleh Raden Fatah. Raden Fatah ini kebetulan putranya Raja Majapahit yang pertama masuk Islam. Raja Majapahit yang pertama masuk Islam itu Raja Prabu Brawijaya V, diislamkan oleh Sunan Kalijogo. Lalu setelah Islam dikudeta tapi beliau selamat ya, tidak terbunuh, tetapi kerajaannya hancur. Lalu anaknya yang bernama Raden Fatah yang memang tumbuh dalam keadaan Islam mendirikan kerajaan Demak Bintoro. Setelah itu Wali Songo ini meninggal, tidak ada, kemudian Portugis masuk ke Indonesia. Karenanya pada waktu kerajaan Demak Bintoro pada masa Pati Unus sempat mengirimkan tentara ke Aceh Utara memerangi Portugis. Lalu setelah itu Spanyol, setelah itu Belanda, katanya sekitar 350 tahun. Nah, pertanyaannya, mengapa Belanda, Portugis ini masuk ke Indonesia? Kalau yang diterangkan di dalam ilmu sejarah Indonesia katanya cari rempah-rempah ke sini. Itu sebenarnya bukan cari rempah-rempah, tapi apa? Itu sebenarnya bagian dari rangkaian perang salib atau kristenisasi, menyebarkan agama Kristen di negeri kita. Pada awal-awal masuknya penjajah ke Indonesia, umat Islam ini di negeri kita baru 20%. Jadi baru 20%. Setelah Indonesia merdeka, ternyata bagaimana? Umat Islam ini menjadi 90%. Artinya apa? 70% umat Islam Indonesia itu dakwahnya proses Islamisasi pada masa-masa penjajahan. Sekarang ini tinggal 10% lebih. Kita sudah 81 tahun merdeka, tapi kita sebagai generasi gak mampu mengislamkan sisanya. Kita kalah dengan pendahulu-pendahulu kita, sanggup mengislamkan banyak orang di masa-masa penjajahan. Sekarang di masa-masa kemerdekaan kita gak sanggup mengislamkan sisanya. Ya adalah yang masuk Islam, tapi tidak semasif sebelum kemerdekaan. Nah, hubungannya lagi masalah kemerdekaan dengan dakwah Rasulullah SAW. Perang kemerdekaan ini hampir mirip dengan peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Miripnya gimana? Kita lihat
Rasulullah SAW di dalam berbagai peperangan, juga peperangan para sahabat, lalu peperangan generasi-generasi berikutnya, itu oleh Allah diberi kemenangan semata-mata karena umat Islam itu benar. Salah satu contoh misalnya perang Badar. Perang Badar ini di dalam Al-Quran disebut dengan Yaumul Furqan, hari di mana Allah membedakan antara kebenaran dengan kebatilan. Artinya dalam perang Badar kemenangan itu diraih semata-mata karena Islam itu benar. Karena kalau secara kalkulasi militer mestinya umat Islam itu kalah. Mengapa begitu? Yang namanya kalkulasi militer, pertama dilihat dari jumlah personel, kedua dilihat dari perlengkapan persenjataan. Secara jumlah personel, umat Islam itu jauh dengan orang musyrik dalam perang Badar. Bayangkan orang musyrik itu jumlah personilnya 1000 tentara, sementara umat Islam jumlahnya 313. Berarti tiap orang umat Islam harus melawan minimal 3 orang kafir atau 4 orang. Coba bayangkan kalau kita misalnya di jalan sendirian, jumpa orang kafir 3 atau 4 orang, kira-kira berani apa enggak? Kan mikir-mikir. Ini para sahabat berani. Mengapa berani? Karena keimanannya. Kita ini bersama Allah, Allah yang nolong. Ini dari jumlah personel, belum lagi persenjataan. Persenjataan bagaimana? Sama sekali gak lengkap. Orang musyrik tentaranya 1000 lengkap karena memang mereka pergi mau perang. Sementara orang Islam waktu berangkat bukan mau perang, bawa senjata asal-asalan. Rencananya tujuannya mau mencegat kafilah rombongan orang-orang musyrik yang pulang berdagang dari Syam, mau dicegat. Sebagai balasan karena harta benda umat Islam yang hijrah itu diambil oleh orang musyrik di Mekah. Mau balas itu. Ternyata orang musyrik ini lolos melarikan diri. Setelah lolos, mereka mengajak memprovokasi penduduk Mekah yang musyrik untuk melakukan perang. Tentunya senjatanya lengkap. Para sahabat waktu itu yang 313 yang bawa pedang untuk perang itu cuma 8 buah pedang. Itu pun yang tajam cuma 2, yang lain tidak tajam. Karenanya ketika 2 tentara ini berhadapan-hadapan, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Doanya Rasulullah diantaranya, Allahumma intahlik hadhil isabah falan tu'bada ba'dal yaum. Ya Allah, kalau tentara saya ini hancur hari ini, maka setelah ini tidak ada lagi yang beribadah kepadamu. Rasulullah berdiri, doa diulang-ulang sampai-sampai selendangnya jatuh. Begitu selendang jatuh, diambil oleh Sayyidina Abu Bakar. Hasbuka ya Rasulullah, cukup Rasulullah, cukup Rasulullah. Akhirnya perang dimulai. Begitu perang dimulai, ternyata bagaimana umat Islam diberi kemenangan luar biasa, saudara. Umat Islam yang gugur sebagai syahid 14 orang. Orang musyrik berapa? Orang musyrik yang mati tewas 70 orang. Lalu yang ditangkap sebagai tawanan 70 orang. Ini kemenangan luar biasa. Luar biasa. Dan ini perang pertama. Perang pertama ini perang ya kemenangan luar biasa. Dengan kemenangan ini apa namanya? Memang banyak keanehan. Keanehannya banyak. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Bukan kalian hai orang-orang beriman yang membunuh orang-orang musyrik itu, tapi Allah sebenarnya yang membunuh mereka. Di dalam kitab-kitab tafsir ketika menjelaskan ayat ini, para sahabat bercerita, memang dalam perang Badar ini aneh. Mengapa? Kami pegang pedang. Pedang disiapkan mau memenggal kepala orang musyrik. Pedang ini belum nyampe, leher sudah patah duluan. Ini gimana kok sudah patah ini? Baru mau menggal sudah patah duluan. Siapa yang membunuh? Al-Quran menjawab, bukan kamu yang membunuh, itu Allah yang membunuh. Ini dalam perang Badar, saudara. Mengapa? Karena umat Islam keimanannya sudah luar biasa. Keimanan yang luar biasa, tekad yang luar biasa, pertolongan dari Allah yang akan turun.
Karenanya umat Islam ini di dalam berusaha, dalam berjuang, jangan mengandalkan dirinya sendiri, tetapi harus mengandalkan keyakinan dan pertolongan Allah. Dan ini juga yang terjadi dalam perang 45. Perang kemerdekaan, pahlawan kita ini gak punya senjata. Senjatanya bambu runcing. Bayangkan gimana kalau kita ini pakai bambu, sementara musuhnya pakai senjata api. Mereka bisa nembak dari jauh. Ini mengapa? Ini andalannya memang pertolongan Allah. Pertolongan Allah andalannya. Karenanya dulu dalam perang 45 itu banyak korban. Misalnya pada waktu perang 10 November di Surabaya, itu umat Islam yang gugur sekitar 20.000 karena tentara sekutu ramai. Tiba-tiba pada waktu perang ini berkecamuk, ini kisah ya dari para pejuang. Ada tentara berpakaian putih-putih, pakai kendaraan naik kuda putih. Begitu dia menghampiri tentara-tentara sekutu, setiap tentara sekutu yang disentuh didatanginya mati. Dan dia banyak membunuh korban. Tentara sekutu kalah. Selesai perang, tentara yang pakaian putih yang naik kuda didatangi sama pejuang-pejuang yang lain. Kenalan, kamu dari mana? Saya dari Klaten. Siapa namamu? Nama saya ini. Alamatnya di mana? Daerah sini, desa ini, kampung ini. Ada masjid namanya masjid ini. Rumahnya sebelah mana? Di baratnya masjid. Selesai perang, setelah agak lama, orang-orang Surabaya karena ada pejuang yang banyak membantu, musuhan ke orang ini di Klaten, Jawa Tengah. Dicari kecamatan, lalu desa, lalu kampung, lalu masjid. Katanya rumahnya baratnya masjid. Setelah dilihat di baratnya masjid ternyata kuburan. Ternyata di barat masjid itu ada kuburan, memang nama beliau. Cuma kuburan ini kata orang situ sudah mati dapat 300 tahun. Ikut perang. Artinya apa? Orang-orang yang di alam barzah ikut membantu terhadap orang-orang yang ada di alam dunia. Mengapa? Karena memang pada waktu itu peperangan itu memang jihad fisabilillah atas komando para ulama. Kalau para sahabat yang ada di dalam perang Badar itu para malaikat yang diturunkan oleh Allah. Memang malaikat yang diturunkan. Yang di tanah air ini ya juga para malaikat. Kadang ya selain para malaikat, orang-orang yang sudah meninggal itu oleh Allah dihidupkan lagi. Ya bukan hidup kayak begini ya, hidupnya untuk berperang, bukan. Setelah itu langsung tidak ada, ruhnya saja cuma tasyakur berbentuk seperti seakan-akan masih hidup. Ini kalau diceritakan pada orang-orang yang gak percaya alam kubur, ya yang gak percaya maulid Nabi, gak percaya, gak masuk akal. Tapi sebenarnya kisah-kisah seperti ini diterangkan di dalam kitab-kitab seperti Syarhus Sudur karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, atau sebelumnya di dalam kitab Ar-Ruh karangan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu ulama yang menjadi panutan Wahabi. Nah, ini artinya apa, saudara? Kemerdekaan ini merupakan kemerdekaan umat Islam. Karena ini kemerdekaan umat Islam, maka kita sebagai umat Islam harus mengisi dengan sungguh-sungguh. Kalau isinya enggak betul sesuai dengan firman Allah, kalau isinya betul, negeri kita ini menjadi rahmah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur terhadap kemerdekaan yang diberikan pada kalian, kenikmatan Allah akan ditambah. Kita ini harus mensyukuri kemerdekaan. Dan kita harus berterima kasih kepada para pahlawan, mendoakan mereka. Mengapa harus mengenang para pahlawan? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang menjadi perantara lewatnya nikmat Allah kepada kita, berarti tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kita hari pahlawan. Makanya kalau upacara mengheningkan cipta mulai, jangan melamun. Tapi gimana? Kirim Fatihah kepada pahlawan.
Karena dulu bangsa kita yang memang nggak tahu caranya mengheningkan kita. Kalau umat Islam Al-Fatihah itu namanya mengheningkan kita. Tapi wala in kafartum, apabila kalian kufur, tidak mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, malah isinya negatif. Inna azabi lasyadid. Azab Allah akan benar-benar pedih. Sekarang ini saudara, di negeri kita banyak musibah, banyak malapetaka. Kemarin di Flores terjadi gempa bumi dan itu dahsyat, bangunan-bangunan runtuh. Beberapa bulan sebelumnya di Aceh terjadi apa namanya? Itu banjir bandang dan yang terpengaruh 80%. Ini mengapa terjadi seperti ini? Jangan dikira ini fenomena alam. Betul memang fenomena alam. Tetapi kalau terjadi musibah macam ini pertanda kemaksiatan merajalela. Ini kemaksiatan saudara. Kira-kira yang seperti ini, musibah yang seperti ini maksiatnya maksiat apa? Musibah ini kalau besar berarti maksiatnya besar. Dalam hadis ya dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi hadhil ummati khasfun." Umat Islam ini akan dilanda 3 musibah. Yang pertama khasaf, orang-orang yang dibenamkan ke dalam tanah. Ini umat Islam. Ini terjadi di negeri kita tahun 2018 di Palu. Terjadi gempa, lalu kampung itu berpindah, lalu bangunan di atasnya dibelengger dimasukkan ke dalam tanah. Ini khasaf namanya. Kemudian waqalfun, orang-orang yang dilempar oleh Allah. Ada orang di laut dilempar, orang-orang di darat dilempar ke laut, namanya tsunami. Terjadi tahun 2004 di Aceh. Lalu di Palu 2018. Kemudian ada orang-orang di darat dilempar dari atas, namanya tanah longsor. Terjadi di Aceh, lalu di Jawa Tengah dulu. Lalu yang ketiga wamashun, ada orang-orang dirubah-rubah. Manusia dirubah menjadi hewan. Ini sampai sekarang belum ada berita. Alhamdulillah, mudah-mudahan enggak terjadi, tapi pasti terjadi. Para sahabat bertanya, "Mata yakunu dzalika ya Rasulullah?" Itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tandanya ada 3. Apa 3 itu? Idza takhadhu al-qainat, apabila mereka menjadikan penyanyi-penyanyi perempuan. Ini sekarang dah lama marah. Di kafe-kafe di mana-mana masyarakat Melayu menikahkan anak ngundang karaoke nyanyi perempuan. Enggak pakai jilbab ya. Dan walaupun pakai jilbab gak boleh. Kadang-kadang ya kita ini sok islami. Saya sekarang agak islami menikahkan anak. Kenapa? Karena yang diundang berjilbab, lakunya sholawat. Ya betul berjilbab, lakunya sholawat. Tapi kalau yang nonton laki-laki, kira-kira khusyuk pada sholawatnya apa penyanyinya? Kan beda. Kita ini normal, makannya banyak. Ini kemudian wattakhadhu al-ma'azif. Dan mereka menjadikan alat-alat musik. Kalau sudah penyanyi alat musik dah tambahin. Apalagi kalau di kampung-kampung ya masyarakat Melayu, ya di Jawa juga. Ini kalau udah penyanyi-penyanyi biasanya semakin malam semakin panas suasana. Semakin terbuka. Lalu yang ketiga apa? Wasyaribu al-khumur. Mereka meminum minuman keras yang namanya narkoba. Narkoba. Dan ini merajalela di mana? Ya di mana-mana termasuk di Aceh. Nah dulu sebelum tsunami kan masih GAM apa Islami. Saya itu pernah kenalan dengan teman mantan tentara GAM. Dulu sering nyopir saya kalau saya ke Aceh. Saya mantan GAM ya. Terus tapi saya bertaubat dari GAM. Mengapa? Karena komandan kami bisnisnya jualan ganja. Gimana kalau komandannya jualan narkoba atau ganja, kira-kira anak buahnya gimana? Kemarin beberapa bulan lalu ketika terjadi banjir bandang, saya telepon kawan saya dengan Aceh. Tengku, ya Kiai, katanya kalau musibah-musibah macam ini maksiatnya ini. Apa Kiai? Dalam hadis saya bacakan hadisnya. Penyanyi perempuan ya Kiai dah biasa itu katanya. Alat musik ya.
Terus narkoba gimana? Betul Kiai katanya. Kami ini menerapkan syariat Islam, tapi ganja narkoba merajalela. Kok gitu? Hampir tiap desa ada bandar narkoba. Bahkan lapas, penjara isinya mayoritas kasus narkoba. Itu di Aceh. Mengapa bisa begitu? Karena narkoba ini masuk dari laut yang paling dekat ke luar negeri Aceh. Termasuk narkoba yang masuk ke Riau melalui Dumai ya. Kemudian masuk ke Medan, Riau melalui Tembilahan. Pokoknya yang ada jalur darat. Jalur air ya, sampai ke Indonesia Timur. Karenanya memang ya, pada masa-masa sekarang ini kita ini darurat narkoba. Darurat ini kita kalau punya anak memang yang bagus pada masa sekarang ini masukkan pondok. Dan itu pun ya harus cari pondok yang benar-benar steril. Karena kalau pondok ada santrinya sekolah dari luar, kadang yang dari luar itu bawa penyakit dari luar, bawa narkoba ke dalam dengan kawannya. Ini zaman sekarang. Nah ini kalau terjadi seperti ini bahaya saudara. Dan itu yang terjadi di Palu, yang rumah bergeser dan orang-orangnya di blender. Saya ke sana, memang di situ tempatnya sabung ayam, tempatnya narkoba. Saya 3 kali ke sana dan lihat-lihat. Setiap ada safari dakwah ceramah di sana, saya ingin lewat yang itu, ya lewat. Ada rumah tinggal separuhnya amblas. Ada yang benar-benar amblas ke dalam. Padahal tanahnya itu bukan tanah macam di Riau ya, yang kayak yang tanah gambut. Bukan tanah gambut itu, yang di blender itu. Tanahnya tanah padat. Kita ini jangan merasa aman. Riau ini gambut. Blender sedikit. Di blender sedikit amblas semua saudara. Itu tanah padat bisa begitu. Ini mengapa? Allah itu ya kalau berkehendak apa-apa, gak pandang gambut, gak pandang padat, ya bisa di blender. Karenanya memang ke depan ini ya kita ini harus bersungguh-sungguh menjaga anak. Apalagi anak-anak sekarang kita kasih HP. Mengapa dikasih HP? Kalau nggak dikasih takut bapaknya, ibunya terganggu main HP. Akhirnya anaknya dibelikan. Akhirnya satu rumah sama anaknya main HP di rumah. Itu kan termasuk setan modern kan. Otak setan modern ya HP itu. Mengapa banyak buang-buang waktu? Nah ini mengapa di negeri kita ini kemaksiatan merajalela. Kemaksiatan merajalela pertanda banyak umat meninggalkan ibadah sholat. Banyak gak sholat? Kau tahu banyak gak sholat? Ini berapa orang ini? Coba bayangkan sholat subuh dengan sholat Jumat. Berapa persen bedanya? Kalau sholat Jumat penuh ya sampai belakang. Sholat subuh 2 shaf, paling banyak 2 shaf. Tapi kalau sholat Jumat penuh sampai belakang. Kalau hari raya penuh sampai luar. Berapa persen? Makanya tahun 2024 survei pemerintah umat Islam yang istiqomah sholat 5 waktu 38, sekian. Yang 61, sekian itu gak istiqomah sholat. Ada yang sholat cuma sibuk sedikit gak sholat. Ada yang sholat cuma biasa gak sholat. Ada yang sholatnya mingguan. Ada yang sholatnya setahun 2 kali. Nah, dan ini mengapa umat Islam ini banyak yang gak sholat? Karena memang standar keilmuan saudara kita ini lemah. Buktinya lemah, banyak gak bisa baca Quran. Hasil survei Institut Ilmu Al-Quran Jakarta 2024. Umat Islam Indonesia yang buta aksara Quran, yang gak bisa baca Al-Quran 74%. Setiap 100 orang yang bisa baca Quran cuma 26 orang, yang 74 gak bisa. Apa gak TPQ? TPQ, cuma TPQ baru naik Al-Quran, belum khatam, langsung dicabut sama orang tuanya. Dah gak ngaji lagi. Dikiranya kalau sudah naik dari Iqra ke Al-Quran, walaupun belum khatam, dikiranya sudah fasih seperti imam kita.
Padahal baru belajar itu. Mengapa ditarik sama orang tuanya diganti bimbel, bimbingan belajar fisika, bahasa Inggris, matematika atau apa? Takut gak bisa bahasa Inggris, takut gak bisa pelajaran apa. Artinya apa? Kalau yang Quran ini pokoknya dasar-dasar. Tapi kalau yang ilmu umum harus sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Begitu lulus sekolah dasar, sebagian sekolah umum dah lupa Quran. Yang masuk pondok di tes Al-Quran nggak bisa lagi. Ini masyarakat kita. Jadi memang standar keilmuannya itu lemah. Dan banyak ya yang ini saudara-saudara kita kadang jadi imam tuh gak sah jadi imam. Mengapa gak sah? Ya karena apa namanya? Fatihahnya gak benar. Baca Fatihah gak benar. Negeri kita ini kalau di kota-kota seperti di sini bagus memang. Karena imamnya memang diseleksi. Tapi coba di kampung-kampung. Saudara yang asalnya kampung. Sholat berjamaahnya kira-kira bagaimana? Karena hasil survei yang istiqomah sholat berjamaah diperkirakan nggak sampai 5%. Mungkin ini nggak sampai 5%. Kalau di kampung mungkin 1%. Itu biasanya 2 shaf di kampung-kampung. Shaf imamnya sama shaf jamaahnya. Jumlahnya berapa? 4 orang. Kadang 3 orang. Tahun kemarin pas Isra Mi'raj di Pagar Alam, Sumatera Selatan, ada jamaah tanya, Pak Kiai, saya ini baru 2 tahun sholat. Kemana selama ini? Ada Kiai gak sholat. Orangnya sudah 60-an. Terus karena saya rajin ke masjid Kiai, begitu rajin saya diangkat jadi muazzin, tukang azan. Negeri kita ini kadang-kadang latah. Pokoknya ada orang baru rajin langsung dikasih jabatan. Jadi tukang azan. Terus ini Kiai yang susah ini sholat zuhur dan asar. Mengapa susah? Imamnya gak pernah datang. Imamnya. Saya azan. Saya sendirian Kiai di masjid. Lama sekali nunggu imam. Ternyata ada jamaah datang. Lalu datang. Dan ini 3 orang ini bertiga yang istiqomah zuhur asarnya. Kalau maghrib isya subuh wah naik. Nah 2 orang ini diminta jadi imam gak mau. Katanya apa? Saya tak pandai baca Fatihah. Saya gak pandai juga Kiai. Cuma karena gak ada saya terpaksa jadi imam. Kira-kira berjamaah kami sah apa enggak? Saya gak pandai baca Fatihah. Saya bilang sholat berjamaah kalian sah. Kok bisa Kiai? Karena orang yang salah-salah baca Fatihahnya sah menjadi imam asal makmumnya salah-salah juga. Itu baru gak sah kalau imamnya pandai baca Fatihah. Imam dan makmum kalau sama-sama bodoh mana gak apa-apa. Saudara misalnya berhenti di masjid di mana? Kok imamnya salah-salah? Ini sah apa enggak? Asal makmum yang lain itu sama-sama bodoh sah. Yang susah kalau imamnya pandai, malah batal sholat berjamaah. Nah, ini artinya apa ya? Standar masyarakat kita begitu. Saya dulu berjalan safari dakwah di ke pondok. Saya kan di Riau ada pondok ya di Pelalapan. Di Jambi ada pondok juga sejak 2012. Jadi karena penerbangan subuh jam 2 berangkat dari pondok. Subuh berhenti di masjid. Jamaahnya cuma nggak sampai 1 baris. Karena saya kemana-mana pakai sorban. Saya kemana-mana pakai sorban. Apalagi naik pesawat, naik mobil. Takut masuk angin untuk menutupi hidung. Nah, pas subuh tiba-tiba waktu iqamah saya diminta jadi imam. Saya pede waktu itu. Oh, berarti orang sini kenal saya. Kok saya diminta jadi imam? Saya jadi imam. Karena mau ke bandara saya wiritan pendek. Segera pamitan. Ketika mau pulang kata mereka, "Bapak dari mana?" Oh, ternyata gak kenal pada saya. Kok saya diminta jadi imam? Berarti gak punya imam itu. Masjid-masjid kita ini banyak yang gak punya imam, saudara. Ya ada imamnya, tapi begitu ada orang pakai sorban itu gak pede. Oh ini pasti fasih bacaannya. Saya imam di sini gak fasih, makanya kita diminta jadi imam. Ini masyarakat kita. Artinya apa? Di zaman seperti sekarang ini, karena memang seperti sekarang ini kan apa namanya ya?
Termin asyrafis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat ayyub babala ilmu itu dicabut oleh Allah. Wayan tasyiral jahlu, kebodohan merajalela. Maksudnya bagaimana? Sekarang ini kadang-kadang ya yang berceramah, kadang-kadang yang jadi imam itu bodoh, kadang-kadang. Dan acara-acara yang sering diadakan, walaupun Agustusan, acara-acara bodoh, bukan acara-acara ilmu. Cobalah misalnya Agustusan lomba azan, lomba baca Quran. Ya kapan-kapan lah, mungkin untuk tahun depan, untuk semarak Agustus, Masjid At-Thayyibah bikin acara lomba azan, lomba baca Quran ya. Mungkin lomba baca Qurannya ada tingkat anak-anak, ada tingkat dewasa, ada tingkat kakek nenek misalnya. Gimana? Ya biar acaranya itu ilmu. Nah, sekarang ini lombanya kadang-kadang ya sejak dulu, sejak kecil apa itu kelereng, lari kelereng. Gimana lari pakai kelereng suruh cepat? Ya gak bisa cepat gitu. Kadang-kadang lomba dari Belanda, panjat pinang itu kan dari Belanda gitu. Kadang-kadang ya lomba lalu orang suruh daftar hadiah dari situ. Ya judi namanya. Jadi memang apa namanya acara-acara ini kadang acara kebodohan, bukan acara keilmuan, itu gak boleh. Di zaman sekarang ini kita ini berarti ibadah yang paling afdal itu ilmu. Selain ibadah fardu ya, artinya semarak ilmu, kajian-kajian ilmu. Kita dukung majelis-majelis ilmu, kita dukung pondok-pondok yang menyebarkan ilmu. Ya pokoknya masalah keilmuan. Kalau enggak bahaya saudara sekarang ini. Dan ke depan ini ya, selain yang 3 ini kan satu hadis. Dalam hadis lain itu selain 3 ini masih ada 2 perkara lagi yang enggak disebutkan di sini. Apa? Di antaranya ya walabisu al-hadir. Laki-laki pakaian sutra. Kalau pakaian sutra hampir enggak ada. Cuma maksudnya ini kan laki-laki memakai pakaian perempuan. Sutra itu kan untuk perempuan maksudnya. Nah, sekarang ini laki-laki pakaian perempuan biasa. Apa contohnya kalau betul? Dulu saudara kalau jalan ke pasar ada leher berkalung. Biasanya dilihat dari depan kan cantik pakai lipstik. Tapi kalau sekarang dari belakang lehernya berkalung, dari depan mukanya berjenggot. Parah sekarang. Saya pernah mau khutbah Jumat di Batam. Begitu duduk saya mikir-mikir, saya ini mau khutbah apa ya? Mau khutbah apa? Tiba-tiba ada jamaah masuk pakai kalung emas. Akhirnya saya khutbah pakai ini. Ya gak tahu yang bersangkutan dengar apa enggak. Kadang-kadang orang dengarkan khotib itu melamun atau kadang ketiduran. Mengapa? Karena habis mandi ruangannya ber-AC, jadi enak tidur, apalagi capek. Makanya sholat Jumat itu dianjurkan sebelum sholat Jumat jangan kerja. Mengapa jangan kerja? Agar gak tidur di masjid. Karena kalau kerja, apalagi kerjanya habis subuh langsung kerja misalnya, nanti buru-buru mandi ke masjid, ya kantuk lah. Akhirnya khotibnya ceramah nyinggung kita gak tersinggung. Kamu gak tersinggung dengan enggak? Kok gak tersinggung? Saya tidur tadi. Jadi bukan mati rasa, memang gak ada rasa. Mau tidur. Ini memang ini ya suasana sekarang. Ini kemerdekaan. Nah negeri kita ini walaupun sudah merdeka, ini mengapa? Kita ini sudah merdeka. Kita ini negara OPEC, betul. Negara OPEC. Tapi minyak mahal sekali di negeri kita. Kita ini negara minyak. Tempatnya minyak goreng sawit. Tapi dulu pernah bingung minyak goreng, betul. Ini mengapa? Kita ini gak berkah, keberkahan diangkat oleh Allah. Mengapa diangkat? Karena banyaknya kemaksiatan. Karenanya memang ya, karena memang ibadah yang paling penting, yang menjadi barometer seseorang baik dan tidak itu sholat. Saudara-saudara kita ajak sholat. Anak-anak kita dekatkan dengan masjid. Kalau punya cucu diajak ke masjid, punya anak diajak ke masjid. Ini yang tua-tua yang ke masjid. Ini kalau tua-tua dah mati nanti kosong masjid kita. Yang muda-muda mana? Mungkin diajaklah ke masjid atau bagaimana.
Mengapa begitu? Karena dengan sholat itu kalau bagus, yang lain itu bagus juga. Ini pentingnya masalah sholat ini. Kalau sholatnya ini parah, yang lain parah juga. Karenanya memang antara musibah, lalu banyaknya kemaksiatan, lalu tidak sholat, itu memang ada hubungan. Jadi itu di belakang itu ya standar keilmuan yang lemah. Pasti ada hubungannya dengan standar keilmuan. Masyarakat kita standar keilmuannya memang lemah sekali. Ya gak ngerti hukum itu, memang gak ngerti. Nah, barangkali ini pengantar kajian ilmiah pagi kali ini, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Boleh seputar kemerdekaan dan boleh sekitar peringatan Maulid Nabi. Silakan yang mau bertanya. Ya. Masjid itu kalau uangnya dari pemerintah, ya, kalau uangnya dari pemerintah itu bisa, tapi syaratnya asal gak merugikan. Karena orang mengelola uangnya mas. Kalau uangnya itu dari jamaah harus persetujuan jamaah. Misalnya ya masjid ini uang masjid mau diperdagangkan, mau dijadikan saham, diinvestasikan, harus kasih tahu ke jamaah. Karena itu uang milik jihah ammah. Jihah ammah itu badan umum. Uang wakaf atau badan umum harus sepengetahuan donatur. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu sesuai dengan persyaratan mereka. Kalau mereka boleh, ya boleh. Kalau itu hasil donasi. Cuma kalau investasi harus kemungkinan besar berhasil. Kalau kemungkinan rugi gak boleh. Karena tasawuf mengelola harta badan umum itu sama dengan tasawuf mengelola harta anak yatim. Kalau diperdagangkan harus kemungkinan besar berlaba. Kalau kemungkinan besar rugi, jangan mati anak yatim nanti uangnya habis. Sama dengan masjid. Jadi gak apa-apa begitu. Kalau itu memang uang dari pemerintah. Kalau uang dari jamaah harus persetujuan jamaah. Atau misalnya uangnya masjid atau Thayyibah mau diinvestasikan kemana, itu harus benar-benar prospektif. Kalau kira-kira rugi gak boleh, karena kalau rugi siapa yang mau nanggung? Jadi begitu. Ada lagi. Ya. Ya. Apa? Maulid Nabi ini yang tidak diadakan itu bentuknya, tetapi bagian-bagiannya memang diadakan. Maulid Nabi misalnya memuji-muji Rasulullah SAW, itu perintah dalam Al-Quran. Lalu menerangkan sirah kelahiran Nabi, sejarah kelahiran Nabi, itu cerita dari Nabi sendiri. Ada cerita dari Nabi, ada cerita dari para sahabat. Kita agak bikin-bikin. Ada sedekah, ya, itu perintah dari Nabi. Ada majelis Nabi, perintah dari Nabi juga. Ya memang kalau dalam bentuk kayak itu Nabi gak pernah mengatakan.
Tetapi bagian-bagiannya semuanya ya memang dari ajaran dari Nabi. Apakah tidak melanggar sunnah? Enggak. Ini justru mengamalkan sunnah. Mengapa? Ini kan Wahabi ini sunnah itu kan dibatasi pada satu, padahal tiga. Sunnah Rasul itu ada tiga. Ada sunnah fi'liyah, sunnah yang merupakan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang merupakan sabda Nabi. Ada sunnah takririyah, sunnah yang merupakan pengakuan atau penetapan Nabi pada apa yang dikerjakan orang. Ini sama-sama sunnah. Wahabi selalu bilang Nabi tak pernah mengerjakan. Memang Nabi tak pernah mengerjakan, tapi Nabi pernah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da, min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'." Siapa yang memulai dalam Islam suatu perbuatan yang baik, artinya orang ini membuat amalan baik, gak pernah dilakukan oleh Nabi, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudahnya tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Memang Nabi tak pernah mengerjakan, tapi pernah bersabda. Artinya apa? Perbuatan itu kalau baik Nabi pernah mengerjakan atau tidak, tetap kita jalankan. Maulid Nabi ini baik. Sekarang ini saudara, kalau gak ada Maulid Nabi, masyarakat gak kenal pribadi Rasulullah SAW. Kalau masyarakat gak kenal pribadi Rasulullah, bahaya. Ada nabi palsu, bisa percaya. Negeri kita ini bukan cuma tempatnya dokumen palsu, bukan, tetapi ustadz palsu, kiai palsu, habib palsu, nabi palsu, tempatnya di sini. Nah, untuk membedakan nabi palsu dan nabi sungguhan bagaimana? Harus tahu sifat-sifatnya. Makanya di kitab-kitab akidah ya diterangkan di antara sifat para nabi, di antaranya harus manusia paling tampan. Gak boleh ada nabi wajahnya biasa-biasa standar umum. Karenanya memang para nabi ini oleh Allah diciptakan, dipilihkan oleh Allah dari segi fisik paling tampan. Gak ada yang lebih tampan dari para nabi. Karena itu sifat wajib. Mengapa nabi paling tampan? Nah, kalau ada orang mukanya biasa-biasa jadi nabi, lalu musuhnya yang kafir tampan sekali, kan dibully. Lebih ganteng saya. Kan begitu. Saya mestinya yang pantas. Kan begitu. Makanya di dalam Al-Quran, orang-orang musyrik, orang kafir mencela para nabi, gak ada yang mencela secara fisik. Karena para nabi ini lebih tampan dari siapapun. Cuma yang terkenal tampan di dalam kisah-kisah para nabi itu siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pada waktu Mi'raj sampai langit nomor 3, Rasulullah SAW berjumpa Nabi Yusuf terkejut. Ini ganteng sekali. Kata malaikat Jibril, "Hadza akhuka Yusuf. Wa qad u'tiya syatral husni." Ini saudara kamu Nabi Yusuf. Oleh Allah diberikan ketampanan 50%. Nabi-nabi yang lain kebanyakan di bawah Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf ini tampannya 50%. Wanita-wanita yang sedang mengiris-ngiris apel, beliau lewat, karena terkesima, terpana, gak terasa yang diiris-iris jari-jarinya. Artinya apa? Ketampanan Nabi Yusuf lebih ampuh daripada obat bius. Kemudian Rasulullah SAW disodorkan cermin oleh malaikat Jibril. Begitu Rasulullah bercermin berkaca, ternyata Rasulullah 2 kali lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Artinya apa? Ini umat Islam harus tahu Nabi ini bukan hanya pilihan soal akhlak, tapi fisik pilihan. Ini kalau bukan acara maulid kapan menerangkan? Para nabi di antara kesempurnaan fisiknya harus punya kekuatan fisik. Nabi ini kekuatan fisiknya 30 kali orang biasa. Mengapa diberi kekuatan fisik lebih? Dia berdakwah sendirian, saudara.
Kalau ustadz mau ceramah, banyak kawannya yang jaga. Para nabi sendirian mengajak orang kafir. Di Mekah ada orang musyrik namanya Rukanah, tukang gulat. Siapapun gulat dengan dia dibanting. Berjumpa dengan Rasulullah. Rukanah, kenapa kamu gak ikut saya masuk Islam? Kata Rukanah, Muhammad, apa buktinya bahwa kamu ini benar? Kamu utusan Allah. Kamu minta bukti apa, Rukanah? Kata Rukanah, gimana kalau gulat dengan saya? Coba bayangkan, ada ustadz diajak gulat sama pegulat, atau diajak tinju sama petinju. Gimana kira-kira? Kalau Nabi diajak begitu, kalau gak punya kekuatan fisik, akhirnya apa? Kata, ayo, kalau mau gulat dengan saya. Cuma kalau kamu kalah, kamu mau ngasih apa ke saya? Rasulullah langsung nantang balik. Ya kamu kalau menang 1 ronde 100 ekor kambing. Kalau 2 ronde 200. 3. Akhirnya bulat. Begitu bulat, ronde pertama dalam sekelebat dibanting oleh Rasulullah. Terkapar dia. Rukanah gak percaya. Kok semudah ini mengalahkan saya? Saya kan gak pernah kalah. Ditanya oleh Rasulullah, berapa ekor Rukanah? 100 ekor Muhammad. Tapi ini kan ronde pertama. Kedua kamu saya kalahkan. Ronde kedua Rukanah lebih berhati-hati. Begitu ronde kedua dibanting lagi. Kok mudah mengalahkan saya? Ronde ketiga kalah lagi. Begitu kalah, berapa ekor? 300 ekor. Rasulullah, saya mau masuk Islam. Saya gak pernah kalah. Saya sudah berhati-hati masih kalah. Ini pasti mukjizat. Rukanah masuk Islam. Coba bayangkan, ada Nabi diajak gulat, diajak tinju sama musuhnya. Kalau gak kuat, gimana kira-kira? Ya langsung vakum dakwahnya, gak bisa berdakwah. Makanya apa namanya? Momen-momen hari besar seperti peringatan Maulid Nabi. Kalau gak ada bahaya, orang gak tahu sifat wajib para nabi, keagungan para nabi, keistimewaan para nabi gak tahu. Kalau nggak tahu ya bahaya, saudara. Bisa mudah terpengaruh. Orang apa namanya percaya pada hal-hal yang nggak benar. Di negeri kita ini apa yang nggak banyak pengikutnya? Nabi palsu di negeri kita, pengikutnya ribuan. Mengapa ikut? Gak ngerti. Dikiranya para nabi pokoknya ada orang sakit kepala dikasih air sembuh, padahal airnya dikasih obat. Ini kiranya sudah sakti. Karena masyarakat kita memang pemikirannya awam sekali. Karenanya mudah diakali masyarakat kita. Saya kira ini terakhir, ada lagi. Kalau nggak ada, kita baca doa ya.